Salam petani Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ada apa? Maksudnya di sini siapa tahu Bapak bisa kasih penjelasan supaya saya bisa tahu seperti apa sih teori, seperti apa di lapangan atau pengalaman Bapak. Kalau secara teori sih dia cuma membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita bikin lubang sekitar ya anggaplah kedalaman 50 cm, lebar 50 cm. Jadi kita bikin lubang bentuk persegi. Terus kita kasih pupuk kandang, terus kita timbun tanahnya, terus kita taburi juga pupuk kandang di situ atau sejenis pupuk yang lain bisa organik. Kadang juga ada yang kasih pupuk kimia nanti setelah sekitaran 2 bulan sampai 3 bulan, atau bisa juga ketika rumputnya sudah mulai tumbuh, di situ baru orang masukkan bibit kokernya ke dalam. Kalau di lapangan itu ada banyak sih, ada beberapa cara sih yang saya lihat di beberapa petani di wilayah sini. Kan ada beberapa cara tuh. Yang pertama yang saya lihat, yang ini nih yang paling jauh dari teori. Dia bikin lubang semata cangkul atau sesuai ukuran koker saja. Terus dia langsung masukkan tuh bibit kokernya di situ. Terus dia timbun, dia bikin teduh. Terus nanti setelah beberapa hari atau sekitaran 3 bulan lah, atau bibitnya itu sudah tampak berkembang atau mulai berakar, baru dia gemburkan pinggirnya. Jadi lubang tanamnya itu kecil sekali, cuma semata cangkul aja atau agak-agak dalam gitu. Terus cuma prosesnya itu nanti beberapa bulan kemudian harus digemburkan. Jadi cara menggemburkannya itu ketika dia sudah mulai tumbuh, dia harus menggemburkan sekitaran mahkota daun itu. Jadi di luar bagian mahkota daun itu digemburkan. Jadi setelah beberapa bulan, setelah daunnya mulai keluar lagi, dia gemburkan lagi tuh di luar mahkota daun. Seperti itu terus. Jadi bisa beberapa kali 1 tahun lah menggemburkan. Apalagi kalau musim hujan pasti orang banyak yang menggemburkan. Kecuali musim kemarau itu ndak boleh menggemburkan, karena ndak bagus. Terus yang berikut atau yang kedua, Pak, bagaimana? Atau yang kedua itu, yang ini nih yang paling sering saya pakai dan lebih gampang dan lebih masuk akal kalau menurut saya. Jadi kita tuh bikin lubang sekitaran 50 persegi, atau bisa juga 40 kali 40 tuh, kedalaman 40 atau 50 cm. Terus kita kasih tuh pupuk kandang, terus kita timbun, terus kita kasih pupuk lagi. Nanti setelah kita kasih pupuk, kita timbun sekitaran 1 jengkal lah. Setelah kita timbun sekitaran 1 jengkal, baru di atasnya kita kasih bibit kokernya. Kenapa saya kasih seperti itu? Karena saya tuh berpikir kalau misalnya ketika akarnya itu sudah mulai muncul atau akarnya sudah mulai turun ke bawah, dia bakalan dapat pupuk itu. Artinya yang 1 jengkal dari bibit pupuk ini nanti akan dijangkau oleh akar. Jadi setelah akarnya menjangkau bibit itu, dia akan tumbuh. Tapi yang kenapa cara ini tidak sesuai dengan teori, karena biasa saya lakukan ini tidak menunggu 2-3 bulan baru saya tanam.
hari itu juga ketika saya sudah lubang, kasih pupuk timbun, kasih pupuk kandang atau pupuk organik, terus saya timbun sekitaran 1 jengkal, terus saya kasih bibit tuh di atasnya saya timbun, terus saya tinggal bikin teduh aja untuk mengurangi cahaya matahari langsung. Kalau cara yang ketiga bagaimana Pak? Kalau cara yang ketiga itu lebih ekstrim sih. Artinya ini yang lebih, artinya dia butuh tenaga ekstra dan agak mendekati teori juga sih. Jadi saya tuh pernah lihat petani di sini ada yang jadi saking ekstrimnya itu dia bikin lubang persegi 1 kali 1 meter. Jadi 1 meter kedalamannya, lebarnya 1 meter. Jadi dia bisa bilang saya cuma mampu bikin 3 lubang dalam sehari. Coba bayangkan, jadi lumayan ekstra sih kerjanya. Terus setelah dia bikin lubang, nanti dia ditempati lagi tuh membakar di sana. Di lubang itu dia masukkan semua sampahnya, terus dia bakar di situ. Nanti setelah lubangnya semua sudah selesai, pasti memakan waktu yang lama tuh, bisa berbulan-bulan. Nanti setelah semuanya selesai, baru tuh dia timbun kembali. Nah, terus setelah dia timbun, terus baru dia kasih bibit kokernya di situ atau bibit cengkehnya di situ di atas. Jadi bayangkan seluas itu. Untuk menggalinya itu lumayan ekstra sih kalau menurut saya, dan ya sebenarnya sih sangat bagus, cuma butuh waktu ekstra. Ini sih tergantung dari petaninya aja mau kasih begitu atau tidak, ya tergantung dari kita masing-masing sih. Sebenarnya sih semua cara itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya sih, dan menurut saya yang cara yang ekstra ini tuh bagus juga, karena secara teori tuh ada memang jenis tanah tuh yang keras sehingga akar tuh tidak bisa dorong. Jalan satu-satunya adalah menggali sehingga tanah di sana menjadi gembur, terus sehingga nanti perakaran tuh mudah. Artinya akar tuh gampang menerobos tanah. Kalau keras kan tidak bisa diterobos. Selama tanah keras sekitaran di situ atau tidak gembur, bibit itu tidak bakalan bisa membesar. Tumbuh sih, tidak mati, tapi tidak membesar. Seperti itu. Jadi kita sudah bisa simpulkan seperti apa teori yang sebenarnya dan seperti apa di lapangan, dan tergantung abang aja mau cara yang bagaimana, terserah. Jadi saya cuma bisa kasih gambaran seperti apa sih di wilayah sini, dan semua tergantung dari Anda. Bagaimana? Oke? Makasih nih Pak untuk informasinya. Jadi kalau begitu saya permisi dulu Pak ya. Makasih Pak. Jadi pertama kita lubangi dulu. Lubangnya itu sekitar 50 kali 50 cm.